Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam ini untuk memandang, untuk melihat dan menyaksikan akan wujud nyatanya akan dirimu. Itu maknanya. Antara Allah dan Nur Muhammad itu esa Bapak Ibu. Ya. Zahirnya disebut namanya dengan Nur Muhammad, batinnya itu tiada lain adalah Allah. Zahirnya aku nyata pada dirimu, batinnya kamu nyata pada diriku. Aku inilah sebenarnya dirimu, dan kamu itulah sebenarnya akan nyatanya wujud diriku. Disinilah rahasianya. Kalau kita sudah mengenal akan rahasia hakikat diri kita, yang tiada lain adalah namanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah kezahiran Allah, wajahnya Allah dan rupanya Allah. Maka inilah yang membuat ibadah kita menjadi nyaman Bapak Ibu. Ketika kita membaca ini wajahtu wajahiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Wajahku kepada wajahnya. Yang aku itu adalah Muhammad. Sedangkan wajahnya Allah. Lihatlah kepada Muhammad itu. Muhammad itulah tempat memandang nyatanya wajahnya Allah itu. Bukankah Muhammad itu kezahiran aku? Bukankah Muhammad itu adalah wujudku? Dan akulah rahasia daripada diri Muhammad itu. Kalau kita pahami lebih dalam, Muhammad itu adalah zahirnya aku. Muhammad itu adalah wujudnya aku, dan akulah batin daripada Muhammad itu. Diriku yang bernama Allah, wujud diriku yang bernama Muhammad. Namun Allah dengan Muhammad itu esa dan tunggal. Begitulah hati ini mesti mampu memandang dan menilik, sehingga memang Allah itu betul-betul ahad dalam pandangan batin dan ruhani kita ini. Kalau Allah itu betul-betul ahad dalam pandangan batin kita, maka pandangan yang batin itu dizahirkan dia. Kalau pandangan yang batin telah dizahirkan, maka apa yang dipandang oleh mata zahir itu sebenarnya kenyataan daripada diri yang batin sebenarnya. Disinilah rahasianya untuk memandang yang batin, lihatnya kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, patrikanlah ke dalam hati kita ini bahwa yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin. Itu maknanya. Nah, kalau kita beri namanya, yang batin itu bernama Allah, yang zahir itu bernama Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad, karena Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan dan kezahiran Allah, baru dipatrikan ke dalam hati ini bahwa Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Tilik lagi lebih dalam lagi. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri, itu sebenarnya Muhammad itulah sesungguhnya yang Allah itu. Tapi kenapa manusia tak mampu memandang dan menilik akan wujud nyatanya Allah itu pada Muhammad? Karena kebanyakan manusia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal yang menciptakan segala bentuk dan rupa itulah sebenarnya yang sudah nyata pada segala yang ada ini. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi itu. Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dia nyata pada segala sesuatu itu. Maha suci Allah dari segala sesuatu, padahal yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu.
Maha suci Allah menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang dikatakan sesuatu itu. Kenapa dia yang sesuatu itu? Kenapa dia kenyataan sesuatu itu? Kenapa dia yang menjadi sesuatu itu? Karena dialah yang awal. Dialah diri yang akhir, dia pula diri yang zahir dan yang batin. Bukan awal diciptakan. Diri yang awal itu maknanya sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya segala yang wujud, maka dia yang lebih dahulu awal sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya segala yang awal. Sebelum adanya namanya dunia dan kehidupan, dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya dunia dan kehidupan itu. Disitulah letaknya diri yang awal itu, tidak ada ujungnya, tak ada permulaannya. Karena dia yang wujud semata-mata. Dan dia pula yang dikatakan namanya diri yang akhir. Diri yang akhir itu tidak ada pangkalnya, tidak ada kesudahannya. Kenapa diri yang akhir itu tidak ada pangkal dan kesudahannya? Karena dia yang awal, itu dia pula yang akhir. Bukankah untuk melihat yang awal, lihatlah kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah kenyataan daripada diri yang awal itu. Kalau yang akhir itu adalah kenyataan untuk memandang dan melihat diri yang awal, maka yang akhir itulah sebenar-benarnya akan dirinya yang sesungguhnya. Berarti awal dan akhir itu juga esanya. Dan dia pula yang dikatakan namanya diri yang zahir.